Assalamualaikum Bu Indra. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Gimana Ibu kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, saya minta waktunya sebentar ya. Sehat Pak. Jadi tujuan pertemuan kita ini adalah supervisi. Sebelum kita melakukan aktivitas, kita melakukan supervisi juga. Jadi tujuan kita ini untuk membahas tentang observasi tadi. Kemudian kelas mana nanti yang ingin kita observasi? Rencananya kelas 10 kelas 10 kemudian jam berapa kira-kira Bu? jam 1 dan jam kedua di hari Senin. Senin ya? Iya. Senin jam 1, 2 jam pelajaran ya? Iya. Oke. Kira-kira materi apa nanti yang dipelajari di kelas 10? Kebetulan kami sudah sampai di materi permintaan dan penerimaan. Kalau boleh saya tahu nanti tujuan pembelajaran dari materi itu apa? Tujuan pembelajarannya di sini siswa mampu menganalisis pengaruh hukum permintaan dan penawaran terhadap perekonomian serta menyajikan hasil diskusi kepada panitia. Jadi untuk mewujudkan tujuan itu strategi apa nanti yang diberikan? Rencana kami menggunakan metode jigsaw. Oke, nanti ketika saya melakukan observasi, kira-kira di area mana nih yang ingin lebih saya fokuskan dulu ini? Kemungkinan lebih kepada keaktifan siswa. Siswa ya. Oke, berarti kita observasinya di hari Senin jam 1-2 di kelas 10 kita 1 ya. Jadi semangat tuh ya untuk mempersiapkan. Jadi kita ketemu di hari Senin di ruang observasi di kelas 10 ya. Baik Pak. Ada lagi yang disampaikan ya Bu? Cukup Pak. Oke, terima kasih untuk waktunya Bu ya. Iya Pak. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa Al-Makfirah, Rahmatillah, saya Salsa Dilan Fitri, Surya Asika. Baiklah, hari ini ada Farid. Kita harapkan di pertemuan yang akan datang semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini Ibu mintakan ke tiket dipasarkan dulu perlengkapan dan peralatan untuk PBM kita di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ngaji pada hari ini, semuanya dalam keadaan sehat ya. Kebetulan dalam beberapa hari wilayah di sekitar kita yang terkena bencana, semoga saudara-saudara kita yang ada di sana diberikan kesabaran, kemudian bisa melewati
tidak percaya semua keluarga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk satu. Kenapa tidak ditepuk? Oke, silakan konsentrasi. 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 Kalau tidak konsen, bau terasi. Silakan naikkan kedua tangan ke atas. Ke atas. Oke, ibu suruh ke atas ya. Naikkan tangan ke atas. Di bawah. Kedua tangan ke atas. Oke, pegang hidung. Pegang hidung. Pegang kedua telinga. Pegang kedua telinga. Naikkan tangan ke atas. Kedua tangan ke atas. Tangan ke bawah. Perintahnya apa? Tangan ke bawah. Pasha? Tangan ke atas. Berarti Pasha bau keras. Tepuk tangan. Ini sedikit gambar, mungkin bukan ibu yang buat ya. Ibu cari beberapa sumber di media yang bisa kita jadikan sebagai media kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini kita ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam waktu 2 kali 45 menit. Yang pertama, kita akan mendeskripsikan apa itu permintaan. Yang kedua, mengidentifikasi apa saja faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri. Yang ketiga, menghitung fungsi permintaan ini secara matematikanya. Dari slide yang ibu tampilkan, kalian pernah nggak berada dalam posisi slide tersebut? Ada kejadian di mana? Satu orang. Nah, coba Ryan pernah tidak melakukan kegiatan seperti pada tampilan ini? Berbelanja di pasar. Yang lain? Selain di pasar, dapat lihat di toko baju. Kalau di Indomaret, kenapa tidak? Coba Lara, satu orang. Karena sudah ada harga yang tertentu. Tetapi di Indomaret itu juga terjadi pertukaran dan transaksi kegiatan pasar namanya. Ketika sudah ada permintaan dan kita menyetujui harga barang itu, kemudian si penjual melepaskan barang yang kita inginkan itu sudah terjadi yang namanya transaksi pasar. Nah, kita lihat. Dalam slide ini terlihat ada ibu-ibu yang menanyakan berapa harga durian ini. Ya, dia mau membeli 10, harganya kata nenek tersebut 5.000. Murah atau mahal? Itu salah satu bentuk transaksi yang sederhana dari apa yang disebut dengan permintaan. Artinya ada keinginan dari kita untuk membeli, kemudian ada harga yang dibuat atau diciptakan oleh produsen. Ketika sudah ada dua fenomena ini, maka ini yang disebut dengan permintaan. Ini beberapa indikator yang akan kita capai, tapi pada hari ini hanya 3 yang dituliskan di papan tulis. Ini definisi sederhana bahwa permintaan itu adalah kesanggupan kita membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Artinya kita siap dan menerima harga barang itu dengan jumlah yang sudah kita sepakati dengan pihak penjual. Jadi kalau kita lihat di gambar awal tadi, itu ada nenek sebagai penjual, ada ibu sebagai pembeli. Jadi dalam konsep sederhananya itu minimal permintaan itu terbentuk akibat adanya transaksi yang dilakukan oleh dua orang. Ya. Berikutnya, apa saja faktor yang mempengaruhi permintaan itu? Satu, harga.
2 pendapatan, 3 selera konsumen, 4 harga barang lain. Siapa yang bisa menjelaskan satu di antara yang telah disebut? 1. Harga. Kenapa harga bisa dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi kita meminta barang? Ada yang bisa membaca ada dalam paket? Ada yang sudah baca belum? Kalian membeli barang lihat harga nggak? Ya. Kalau harga itu sangat tinggi, mau atau tidak membeli? Ya. Kenapa tidak? Mahal. Karena mahal. Maka harga dari suatu barang itu mempengaruhi permintaan kita terhadap barang tersebut. Kalau misalnya dipengaruhi lagi oleh faktor lain, mana faktor lainnya ada di bawahnya? Dan selera. Kalaupun harganya itu sesuai dengan uang yang ada di kantong kita, tetapi kalau kita tidak punya selera atas barang itu, maka juga tidak akan terjadi yang namanya permintaan. Atau misalnya kita selera kali ini, lihat durian berjejeran di sepanjang jalan Blok Bentuan, tapi kita tidak punya uang, maka permintaan juga tidak akan terjadi. Maka banyak hal yang mempengaruhi permintaan tersebut. Begitu juga dengan jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka akan semakin banyak permintaan terhadap barang atau jasa. Begitu juga di penduduk itu ada 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, punya kebutuhan yang berbeda, dan itu juga sebagai penentu permintaan terhadap suatu barang. Ada faktor lain, mana faktor lain? Yang pertama dari segi geografisnya, kan? Permintaan barang di tapak tuan akan berbeda dengan permintaan barang bagi saudara-saudari kita yang ada di Bali, ya atau tidak? Ya. Ya, apa bedanya? Cuaca. Cuaca, 1, 2. Baju. Maju apa yang maju? Baju. Baju, permintaan baju. Kemudian apa lagi? Dari sisi agamanya, ada beda nggak? Ya. Apa bedanya? Nah, kalau di Bali apa permintaannya? Mungkin orang di sana tidak terlalu banyak menjual mukena misalnya, karena permintaan terhadap mukena itu tidak setinggi permintaan mukena yang ada di jadi banyak hal yang mempengaruhi faktor permintaan terhadap barang tersebut. Tetapi ini hanya sebahagian dari beberapa banyak faktor penentu. Banyak lagi permintaan baju seperti kata Tasya. Baju di tapak tuan itu akan berbeda dengan keinginan baju yang ada di Bali. Misalnya Dedek mau jadi pengusaha konveksi di tapak tuan, tapi Dedek berpikirnya memproduksi keinginan permintaan baju seperti di Bali misalnya. Apakah kemungkinan perputaran barangnya itu akan cepat? Tidak. Jarang kita lihat di tapak tuan ini orang sore-sore pergi ke pantai ya, duduk-duduk, kemudian berjemur, nggak ada kita temui. Nah, tapi kalau di Bali karena di situ juga termasuk sebagai objek wisata, sebagai salah satu provinsi penghasil devisa negara, nah itu juga terjadi perbedaan kebudayaan dengan kita. Nah, sehingga faktor-faktor selain daripada yang benar ini juga menentukan permintaan terhadap barang-barang yang ada. Apakah yang kita minta ini barang saja? Tidak. Kalian butuh jasa. Betul. Apa contohnya yang paling jasa buat rumah kata Jihan. Yang paling dekat lagi montir. Jasa apa lagi? Jasa catering bagus. Kalau tidak ada permintaan terhadap makanan tersebut, maka catering itu tidak ada yang membutuhkan, ya kan? Tetapi karena ada permintaan dari siswa-siswi SMA Unggul,
maka catering itu dia berproduksi. Yang paling dekat lagi dengan kalian, jasa ibu laundry, kan? Kalau bukan karena ada ibu laundry, mungkin baju kalian nggak akan serapi ini setiap pagi kalian pakai. Nah, maka permintaan dari sisi ekonomi itu tidak hanya memenuhi secara jasmani saja, kan? Tetapi banyak hal yang kita penuhi dalam kehidupan kita. Nah, ini faktor yang mempengaruhinya. Kemudian sebelum kita membaca dan membahas mengenai kurva, nah ini terlebih dahulu kita akan melihat mengenai fungsi dari permintaan itu sendiri. Nah, ini berdasarkan indikator kita yang ketiga. Fungsi dari permintaan itu berbentuk ID sama dengan A kurang BP. B adalah harga produk, Q adalah jumlah produk, sementara A disebut dengan konstanta dan D adalah koefisien. Kalau di matematika, kalian mungkin sering berjumpa dengan X dan Y. Nah, tapi di ekonomi itu tidak ada. Diganti dengan variabel I dan P. Q ini disebut dengan jumlah. Kalau istilah dalam bahasa ekonominya quantity. Jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Sementara P itu adalah harga barang yang kita sebut dengan price. Kemudian untuk fungsi permintaan, nilai dari koefisiennya itu harus bertanda B dan P. Nah, ini bedanya. Kenapa? Karena permintaan konsumen itu terhadap barang dia berbanding terbalik. Kalau harga naik, maka kita cenderung akan mengurangi belanja atau permintaan kita terhadap barang itu. Tapi ketika harganya turun, maka kita akan cenderung untuk membeli. Nah, coba kalau kalian lihat sering ada diskon, pasti ibu berbondong-bondong ke sana. Nah, itu secara teori ekonominya memang pengaruhnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di kemarin itu sering dijejerkan di depannya kalau sudah ada diskon-diskon. Dan pada saat diskon-diskon itu ibu-ibu lebih cenderung untuk melakukan pembelian. Kenapa? Karena harganya tuh. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, sebelum kita masuk ke dalam perhitungan matematikanya, mungkin untuk memperkuat pemahaman kalian, Ibu akan menyajikan sebuah video mengenai perhitungan fungsi permintaan secara matematika. Nah, baiklah, silakan. B adalah gradien atau prediksi. Ini untuk melihat bagaimana proses perhitungan fungsi permintaan secara matematika. Ya, dan P adalah harga barang per unit. Nah, fungsi permintaan dapat dicari dengan rumus kan? P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1, di mana P1 adalah harga mula-mula atau harga awal, P2 adalah harga setelah perubahan, Q1 adalah jumlah permintaan awal atau berapa, dan Q2 adalah jumlah barang setelah perubahan. Nah, contohnya di contoh 1, fungsi permintaan sepatu dilambangkan oleh ID sama dengan 890 min 2P. Bila permintaan sebanyak 450 pasang sepatu, maka harga per pasang sepatu sebesar titik. Nah, kita analisis dulu soal ini ada apa ya? Yang diketahui dari soal di atas adalah pertama adalah fungsi permintaannya, yaitu ID sama dengan 890 min 2P ya. Fungsi permintaan ini dilambangkan ID sama dengan 890 min 2P. Nah, apalagi yang diketahui yaitu permintaan sebanyak 450 pasang sepatu. Jadi ID-nya sama dengan 450 unit ya. Nah, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan dari soal di atas adalah harga per pasang sepatu. Ya, jadi P adalah titik. Oke, mari kita jawab. Nah,
Fungsinya tadi yang diketahui adalah dari kita masukkan rumusnya ya. QD sama dengan 890 min 2P. Jadi QD dari 450 ini kita masukkan di sini mengganti QD, yaitu 450 sama dengan 890 dikurangi 2P. Nah, 450 dikurangi 890. Nah, 890 ini dipindah dari sisi kanan ke sisi kiri, maka berubah menjadi minus ya. Oke, sama dengan min 2P. Hasilnya min 440 sama dengan min 2P. Nah, P-nya sendiri adalah min 440 ini dibagi dengan min 2. Oke, sama dengan 220. Jadi harga sepasang sepatu sebesar 220 rupiah, gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi perhitungannya sangat sederhana, Ibu yakin dan percaya kalian ini sangat mudah untuk melakukan perhitungan ini, karena tidak seperti di matematika biasa, kita hanya memasukkan angka sesuai dengan variabel yang diketahui di soal. Nah, di soal itu sudah diketahui bahwasannya permintaan sebanyak 450 pasang sepatu, berarti itu Q. Q itu tadi adalah jumlah permintaan. Nah, kemudian yang ditanya adalah berapa harga per pasang sepatu. Harga tadi dilambangkan dengan P. Nah, maka untuk mendapatkan nilai P tadi, kita tuliskan dulu fungsi yang diketahui di soal, 890 kurang 2P. Kemudian Q-nya karena sudah diketahui 450, maka kita tulis 450 sama dengan 890 kurang 2P. Nah, ini perhitungan matematika sederhana. Kenapa berubah tanda menjadi tanda negatif? Siapa bisa jawab? Nah, coba salah satu lagi. Karena berpindah ruas. Kemudian sama dengan negatif 2P. Negatif 440 sama dengan negatif 2P. Karena ditanya adalah P, maka P sama dengan negatif 440 dibagi negatif 2, hasilnya 220. Jadi kalau dijawab harga sepasang sepatu harganya adalah 220. Baiklah, untuk memahami soal perhitungan, kalian akan dibagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 6 orang. Kayaknya ini dapat nih. 4, 5, 6. Oh, pas. Silakan yang dua ke belakang itu dipindah belakang dan ke samping. Silakan. Dan di dalam ya, yang dua belakang. Semua kelompok harus bergerak ya. Yang tidak bergerak nanti kita tunggu di kelompok depan. Jangan diputar-putar.
sudah tinggal 4 kelompok saja. Nanti akan Ibu berikan masing-masing kelompok kartu pertanyaan. Wow. Masing-masing kelompok silakan bergantian memberikan jawaban yang ada di soal yang sudah Ibu tuliskan ini. Nah, ini ada soalnya. Oke, silakan dijawab di dalamnya. Jika misalnya kita kasih contoh, Ilham, berarti Ilham kerjakan, boleh diacak. Ya, Ilham kerjakan. Ketika melihat tidak bisa mengerjakan, geser ke belakang dulu ini. Masuk lagi Fikri. Kalau Fikri bisa mengerjakan, ditulis jawabannya. Ya, nanti setelah Fikri kerjakan, geser lagi ke belakang. Masuk ke belakang Ilham. Berikut masuk Suci. Kalau tidak bisa, jangan paksakan kamu berlama-lama di situ. Kelompok yang sudah selesai mengerjakan 4 soal ini, silakan diangkat ke atas. Berarti kelompok itulah pemenang hari ini dan akan kita berikan 100 poin untuk masing-masing kelompok. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silahkan ditempelkan kalkulator di meja kelompoknya masing-masing. Harus lulus, yang tidak lulus dan tidak rapi tidak kita izinkan mengerjakan. Sudah. Lulus, yang tidak lulus kelompoknya kita blacklist. Yang tidak rapi dan tidak lulus kelompoknya kita blacklist. Ya. Yang tidak bisa mengerjakan jangan berlama-lama, nanti kamu mundur. Yang mengerjakan soal ini ketika sudah menjawab sampai selesai, silakan ditulis namanya setelah semua jawaban kalian tuliskan. Tulis nama yang menuliskan jawaban tersebut. Oke, di sini jangan disobek ya, dibuatnya seperti ini. Oke, kalau misalnya terlalu capek berdiri, silakan yang mengerjakan duduk di kursi yang kita sediakan. Kita berikan waktu sampai 9:15 menit. Hanya 15 menit untuk mengerjakan soal yang 4 ini. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Silakan kerjakan. Oke, habis kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan berbaris seperti di awal tadi. Kita berikan aplaus untuk latihan tadi. Untuk kelompok 1, kelompoknya Salsabila Nasution. Sudah oke, ada 1 soal yang dijawab benar. Kemudian kelompok 2, rombongannya Dede, ada 2 soal yang benar. Oke. Kemudian
rupanya ada 2,5 nih. Ini belum selesai ya. 2,5. Kelompok 4. Kelompok 4 ada 3 soal. Oke. Oke. Silakan dirapikan kembali tempat duduknya seperti kita masuk pertama kali. Rapikan kembali ke apa yang kamu pergi pada saat mengerjakan soal latihan yang diberikan. Gak ada yang sulit ya? Udah semua? Coba pikiri apa kesulitannya tadi. Oke, ya menggunakan rumus P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan I kurang P1 per P2 kurang P1. Nah, itu dibiasakan latihan mengerjakan beberapa soal yang ada di dalam buku paket. Ini tidak dijelaskan kembali karena ini adalah pengulangan latihan kita pada minggu yang lalu. Jadi hari ini merupakan pengulangan. Jadi kalau kalian ingin cepat mengerjakannya, memang harus sering berlatih mengerjakan soal yang ada di dalam buku paket. Ini menurut Fikri. Yang lain ada kesulitan? Sama, kesulitannya sama. Mungkin dari segi waktu ya, dari segi waktu juga mungkin agak sedikit terburu-buru, ada yang mengerjakan sehingga tidak terkonsentrasi untuk mengerjakan latihannya. Tapi alhamdulillah masing-masing kelompok mendapatkan poin karena sudah mengerjakan di masing-masing lembaran walaupun ada yang 1 atau 2 soal yang terselesaikan. Untuk hari ini, nah kira-kira kalau Ibu berikan rank 1 sampai 10, kira-kira pembelajaran kita pada hari ini bahagianya itu di angka berapa? 10. Iya nih. Kalau ini nggak ada kalian ketawa dong sama itu. Atau karena ada tak? Enggak. Dalam jadi tegang. Nah, kita usahakan minggu depan karena ini adalah pertemuan terakhir sebagai materi penguatan untuk latihan kita. Ini materi lanjutan. Karena tadi kesulitannya sudah diingatkan, yang lambat menghitung silakan berdiskusi dengan teman, manfaatkan jadwal BMK di malam hari untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan materi pembicaraan. Tapi nanti untuk diskusi dan kesiapan pembelajaran kita ini akan disampaikan di hari Kamis berbarengan dengan pembelajaran PKB untuk persiapan pelaksanaan ujian semester. Baiklah, karena jam kita sudah hampir habis, 1 menit lagi Ibu tutup pembelajaran untuk hari ini. Semoga kalian memang bahagianya itu 10 ya. Dan kita usahakan tidak sakit-sakit. Tidak ada yang sakit dari hari ini sampai pelaksanaan penilaian akhir semester. Ya, karena ini minggu terakhir, momen di mana guru akan melaksanakan penilaian secara objektif. Kemudian hari ini tutup dengan mengucapkan alhamdulillah untuk kegiatan kita. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bahwa pada pendampingan ke-5 ini TGP diminta untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran dan sebagainya. Dan alhamdulillah sudah dilakukan. Sebelumnya ada juga observasi juga alhamdulillah tidak dilakukan. Sekarang kita melihat kemampuan dari TGP untuk melakukan coaching sebagai supervisi akademik untuk berkas sejawatnya yang sudah diobservasi di kelas. Jadi yang kita nilai ini CGP-nya kita nilai kemampuan untuk menyusun pertanyaan, kemampuan mengenali potensi yang dimiliki oleh berkas sejawat. Jadi CGP tentunya mempunyai catatan saja tentang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia pantau serta
akan ada sesi umpan balik dari PGP kepada sejawat tetap catatan yang dibuat pada waktu observasi terjadi itu sebagai kontinu. Jadi berarti tidak tidak nah, berbeda dengan voting biasa dalam satu ini. Kalau voting biasa kita akan masih jadi voting yang mengidentifikasi persoalannya dan memberikan jawaban dari identifikasi yang kita. Tapi pada yang seperti yang tadi supervisornya atau hostnya boleh memberikan umpan balik sebagai bahan evaluasi bagi pada itu. Makanya, jadi itu nanti fokusnya ke area pengembangan dan pengembangan juga ini kami dimaksud sebagai yang PGP akan mulai kemampuan dari PGP untuk publiknya dan itu bisa dilakukan. Tadi siap aja ya? Iya Pak. Sudah sampai. Saya minta waktu sebentar lagi. Itu juga ini kita melakukan masker. Jadi ini memberikan observasi beberapa masker seperti kemarin juga masuk kita masuk di satu ya. Kita sedikit dari ini. Kira-kira gimana perasaan ibu setelah melakukan pembelajaran di masker? Mungkin karena Pak Ustad rekan saya karena kebetulan setelah hadir kita seperti itu kan kepala sekolah, kalau tidak wakil berguru. Tapi kalau untuk Pak Ustad yang masuk, saya agak sedikit agak sedikit tegang ya juga. Kemudian karena saya sedang tadi ketawa juga ke anak-anak, mereka anak-anak ada rasa takut ya juga ketika Ada rasa sedikit tegang ya. Kemudian dari kegiatan belajar yang dilakukan, kira-kira apa yang terjadi dalam kegiatan ini? yang sudah baik. Pertama tujuan saya itu kan memang hanya tidak itu anak-anak sudah aktif nih Pak, dalam kelompok pun aktif mengerjakan semua soal-soal yang berkaitan. Kira-kira ada nggak kendala ketika melakukan kendalanya pada saat belajar kelompok. Memang lemahnya itu Pak, ketika anak sudah saya ikut kelompok, terkadang saya nggak mampu menghasilkan masing-masing kelompok. Tapi ada dalam kelompok itu yang memang seperti terbiasa saya. Kira-kira apa itu? Penyebabnya ini kan karena saya menggunakan metode SAL. Ini baru kali kedua saya menggunakan metode. Jadi saya ketika anak berpacu mengerjakan soal itu, saya hanya fokus ke anak-anak yang cepat menjawab soal saja. Sementara anak yang memang langkah mengerjakan itu harusnya kan saya menjadi itu karena di kerjaan itu memang saya hanya fokusnya ke
meluangkan dulu. Saya perlu mengkritik Nah, dari ini kita cukup luas ya. Karena nanti kita bisa memilih praktis setelah kita yakin nanti kita bisa praktis. Izinkan saya sampaikan ya, sesuai dengan kesepakatan kita di konferensi. Jadi itu yang aku nah, apa yang disampaikan tadi sudah benar ya, kalau benar di awal benar itu masih sangat tapi setelah itu melakukan SBG, saya lihat anak-anak mulai mendireksi, melihat kesayangannya, fokus dengan kegiatan hidup. Kemudian ada diskusi sebentar, biar adalah kita rasa itu anak-anak kembali fokus ya. Nah, SPG itu sangat menggerakkan siswa sehingga mereka fokus dengan apa yang kita lakukan. Kemudian saya lihat aktifan pas itu lagi untuk kemudian yang melakukan ini pada sudah sesuai tulis begini. Nah, ini perlu juga kita saya antusias anak-anak itu luar biasa. Karena kita mereka itu berpikiran ya, seperti permainan, seperti kalau tak salah itu. Jadi salah satu apa kita hasil ambil satu ini bisa menjadikan kembali. Kemudian ada sedikit saran ketika sudah menyelesaikan permainan ini ada ini sebenarnya sudah bagus ya sesuai dengan saya karena saya cara berkomunikasi ada orang yang maju langsung dia akan menikmati dulu jadi kurang ya mengambil kasus itu jadi kalau misalnya penguatan dari itu terhadap permainan itu soal itu yang kita dulu pada kemudian pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan kita di awal di beberapa pelajaran yang diferensiasi dan juga di situ ada dari konten sama proses jadi kontennya apalagi materi yang disampaikan juga kan tentang pengembangan ya benar saya lihat saya mengikuti ya suasana kelas itu karena yang tampilkan itu memang real ya. Karena memang kegiatan yang sering dilakukan oleh anak-anak siswa mereka sering dilakukan oleh suatu kompetisi. Nah, kita yang melakukan itu mereka saya rasa orang itu langsung ke bawah kelihatan ya. Dengan menggunakan harga yang memiliki orang itu saya rasa anak itu memang permintaan itu dan mereka antusias. Kemudian itu menampilkan di PPT dengan fokus kemudian ada ibu yang dikatakan salah satu itu yang perlu tapi secara keseluruhan baik ini saya rasa tercapai
Hakim. Hanya Kedepannya mungkin memang betul fakta kegiatan itu selalu tidak bisa menghasilkan. Ketika kita mengenai pengeluaran itu selalu bahkan tidak pernah ada hal karena kami selalu tinggi di bawah itu mungkin depan kami akan lebih berprogramasi mengatakan kami harus menyelesaikan kegiatan kelompok kemudian mengembalikan itu ke kampanye sekolah kemudian berkaitan dengan Oke, saya rasa sudah saya itu ya. Jadi ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan? sepertinya Semangat lagi juga sakit dan akan mendapatkan profis sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Satriadi saya dengar proses coaching seperti siapa ini tadi. Terus saya berdasarkan apa itu saya suasana tidak payah. Tadi Pak Satriadi sudah menyampaikan tujuan dilakukan diskusi ini atau coaching pasca ini sudah saya sampaikan. Terus dari mulai dulu ketika mengajar orang yang itu pasti kalau nggak enak karena prosesnya kayak ya. Jadi alhamdulillah sedikit senang sudah ke dalam kendala di itu sedikit. Oke, Pak Satriadi, saya pikir itu aja masukan dari saya sebagai pengajar terakhir supaya lebih berbeda dan juga